ngantuk, pengen ngopi. Wih, silau men. Tuh HP apa sensor pos ronda kinclong amat. Mas, iki HP keluaran terbaru iki. Wis kamerane jernih iso ndelok masa depan iki. Iya, pantesan senyum-senyum sendiri. Ya udah dah, nih kopi sama gorengan traktiran ya. Enak ae gratis. Iki HP anyar sih, tapi kayak watu kayak iso transfer aku. Lah, kenapa? Rusak? Coba sini. Ora rusak iki. Mau gak iso transfer lho, Mas iki lho. Saya punya bakat sih jadi tukang servis kalkulator. Kalau Empo mau, saya benerin. Murah iso transfer tok iki. Emang kenapa Mbak Lastri kalau boleh tahu nih HP-nya? Iki lho Mas, iki HP ku anyar. Mm-mm. Aku ganti nomor, biasa gue buang sial. Tapi kok aku pas transaksi gue Brimo, ra iso ya ngopo ya Mas ya? Oh alah Mbak Lastri, itu mah demi kepentingan keamanan dari data nasabah datanya Mbak Lastri. Loh, jadi yang diamankan emang data netok. Lah gune ora Mas. Jadi gini Mbak Lastri, kalau di BRI itu setiap transaksi wajib disertai dengan dokumen sumber. Nah, dokumen sumber ini yang nantinya kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan input ke dalam transaksi di sistem kami. Nah, dalam hal ini Mbak Lastri kan akan melakukan transaksi perubahan data nasabah nih. Nah, gitu sih Mbak. Oh ya wes, di dokumennya Mas. Aku titip awakmu ya, gawak kene cabang. Oh, nggak bisa gitu Mbak Lastri. Jadi kalau di BRI itu menerapkan ada 4 level verifikasi untuk melakukan transaksi. Jadi yang pertama adalah pihak yang melakukan transaksi. Terus yang kedua adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan transaksi. Terus yang ketiga, inputan pekerja pada saat dilakukan ke dalam sistem. Yang terakhir adalah report transaksi. Nah, sehingga amit-amit nih Mbak, kalau misalkan terjadi kesalahan gitu kan, jadi bisa cepat terdeteksi. Jadi Mbak Lastri harapannya tuh bisa langsung datang ke kantor cabang atau ke KCP terdekat biar melakukan verifikasi gitu sih Mbak. Oh ngono Mas, jadi aku kudu nggo apa wae? Nggo awakku dhewe ya, karena aku wis glow up. Ya enggak dong Mbak Lastri ya minimal tuh bawa kartu identitas diri yaitu KTP. Kemudian Mbak Lastri bawa buku tabungan tuh sama kartu debit. Tuh, bawanya KTP. Jangan kasbon utang warkop. Oh iya wes, jadi nggo KTP. KTP ku ning ndi yo? Nek aku nggo KTP adikku iso gak Mas? Wah nggak bisa Mbak, harus KTP Mbak Lastri sendiri. Karena nanti KTP Mbak Lastri itu kan dokumen eksternal. Akan kita lakukan pengecekan secara langsung di aplikasi portal Dukcapil. Nah selain itu KTP Mbak Lastri juga sebagai dasar kami untuk melakukan transaksi perubahan data dari Mbak Lastri. Gitu Mbak. Oh, harus KTP asli. Kayak perasaan naik Mbok, asli. Bisa dicek kok. Apa masih iki? Ya. Nek aku nggo KTP iki Mas. Terus tak gowo ning ngarepe teller, CS. Terus diapake Mas? Didelok tok ngono. Ya diperiksa dong Mbak, nanti masuk ke tahap verifikasi transaksi. Nanti ada objek-objek khusus yang harus kita cek. Tuh. Nah, sing dicek opo ku Mas? Yang diverifikasi itu adalah dokumen yang Mbak Lastri bawa. Termasuk nanti Mbak Lastri ngisi form nih di kantor cabang. Sama keaslian dari tanda tangan Mbak Lastri. Oh, tadi tanda tanganku ya dicocoke Mas. Betul Mbak, jadi nanti tanda tangan Mbak Lastri itu perlu kita cocokkan sebagai alat verifikasi kebenaran data nasabah. Hela terus Mas, nek nggo KTP iki aku ditakoki karo CS teller-e, nggo opo? Kan muka aku wis terpampang nyata ning ngarepe petugas BRI. Nah, KTP itu nanti masuknya adalah ke verifikasi dokumen eksternal. Itu merupakan dokumen rujukan dari identitas Mbak Lastri. Soalnya kan Mbak, banyak yang fotonya nggak sesuai sama yang asli. Biasa, efek cermin kehidupan. Wah, aku mah yang cantik dari sananya. Sudah. Jadi nanti dokumen eksternal akan kita cek nih Mbak. Jadi yang pertama adalah masa berlakunya masih aktif.
Terus yang kedua, kondisi fisiknya nih juga masih baik. Jadi fotonya Mbak Lastri, tulisan di KTP-nya juga masih jelas. Yang ketiga adalah kebenaran datanya. Nanti akan kita cek ke aplikasi Dukcapil dan sistem bank BRI. Oh, ngono. Nek misal KTP ku Mas tugel kelungguhan ki, iso gak? Kok bisa Mbak? Tapi tenang-tenang, itu memang agak susah sih. Tapi Mbak Lastri kalau misalkan KTP-nya sudah digital, nanti kita bisa lakukan pengecekan ke aplikasi namanya IKD gitu. Jadi Mbak Lastri tetap bisa mengganti nomor HP-nya, kemudian Mbak Lastri bisa transaksi lagi nih. Walah, ya wis aku wis paham. Dadi saiki ki bank yo ribet karena meh ngamanke data nasabah yo. Ben duitnya ora dibobol karo wong sing ngaku-ngaku. Tepat sekali Mbak Lastri, itu inti dari manajemen operasional transaksi. Aman buat bank, nyaman buat nasabah. Pok kan udah pintar. Berarti ini gorengan sama kopi gratis ya? Enake gratis pembayaranmu lho. Gagal. Wis gandeke aku jaga warung, mau tak ning bank. Wah, juga lagi.